Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 OTKP secara keseluruhan. Karena Ibu ada schedule menjadi penguji internal di Ujikom, maka tidak bisa visit ke kelas ya. Jadi untuk pengganti video prakteknya Ibu buatkan di sini. Oke, langsung saja. Nah, nanti kalian harus mempraktekkan sistem abjad dan nomor. Nah, kita fokus ke sistem abjad dulu. Untuk sistem abjad, ya, itu kan guide-nya ada A sampai dengan Z ya. Berarti ada sekitar 26 guide. Ya kan? Nah, A sampai Z. Nah, ini nanti kalian harus buat. Dan kalian harus ingat juga bahwa hanya satu sistem ini aja yang tidak memerlukan, ya, tidak memerlukan hanging folder. Ya, hanya sistem ini aja yang tidak memerlukan hanging folder. Jadi nanti kalian full membuat guide saja. Nah, kemudian langkah-langkah yang harus kalian tempuh pertama adalah kalian harus membuat covernya. Covernya misalkan di sini ada sistem abjad, kemudian ada logo Kubah, ya. Kemudian di sini adalah nama kelompok, harus kamu sebutin siapa aja. Kemudian di sini ditulis SMK Kesuma Bangsa 2 Depok. Nah, di sini nanti misalkan dalam kelompok B ya kalian ya, Ibu hanya memerlukan 3 kelompok saja. Jadi satu kelompok isinya ada 6 siswa. Ya, ada 6. Nah, dari 6 siswa ini, jadi per kelompok ini, jadi nanti hasil akhirnya kalian mengumpulkan 3 sistem abjad. Jadi kelompok 1 ada 1 pekerjaan, kelompok 2 1 pekerjaan, dan kelompok 3 1 pekerjaan. Jadi satu kelompok itu hanya mengumpulkan 1 hasil karya. Jadi bukan satu siswa harus mengumpulkan, enggak. Jadi satu kelompok dia harus mengumpulkan 1 hasil karya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ketika kalian membuat cover di sini, kalian bisa membuat graffiti ya dalam tulisan. Jadi di khusus cover ini kamu boleh berkreativitas menggunakan di graffiti tulisannya dibentuk-bentuk sebagus mungkin, pakai spidol boleh, atau kamu bisa pakai karton atau pakai kertas F4 yang tipis itu dipotong-potong ditempel-tempel di cover ini. Boleh, silakan, bebas. Mau pakai spidol boleh, mau pakai kertas-kertas tempel boleh. Itu silakan. Itu sesuai dengan hasil kreativitas kalian. Jadi saya tidak membatasi kamu mau berkreativitas seperti apa. Oke ya, jelas ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalian harus membuat guide-nya. Ya. Kalian harus membuat guide-nya. Nah, guide itu ya secara prakteknya di perkantoran nanti, dia itu teorinya adalah harus menutupi dokumen. Ketika dokumen kamu F4, misalkan ada dokumen F4, ya berarti otomatis minimal guide-nya itu harus sama dengan, minimal sama dengan dokumennya F4 atau lebih besar daripada F4. Kalau misalkan arsipmu itu adalah ukurannya A4, kamu bisa menggunakan minimal ukurannya sama dengan dokumen itu A4 atau bisa lebih besar. Artinya berarti kamu bisa menggunakan F4. Oke. Nah, untuk mau aman, kemarin Ibu memberikan saran untuk kalian menggunakan F4 saja. Ya. Nah, dari sini
Ya, kalau misalkan karton kalian satu warna, maksud saya bukan karton ya, buffalo ya. Buffalo itu artinya ya karton tapi sudah dipotong-potong gitu ya, ukuran A4. Kalau buffalo kamu itu warnanya satu warna, misalkan biru semua atau kuning semua atau pink semua, kamu bisa mengakali memberikan warna lain di bagian positnya, di bagian tabnya maksudnya, yang menonjol-menonjol itu. Jadi misalkan ini adalah kertasnya ya, yang menonjolnya ini, nah misalkan ini menonjolnya, ini mau buat tab ya. Kalau bagian menonjol ini namanya tab. Itu kamu bisa akali pakai posit. Nah, saran saya kamu jangan menggunakan posit yang terlalu kecil banget. Kemarin ada anak yang dia bawa posit kecil banget seperti itu. Dan itu dia bahannya itu semi-semi plastik gitu loh ya. Glossy, gilap gitu loh. Nah, itu nggak kepake sayang-sayang. Itu nanti bikin nggak rapi arsip malahan. Nanti ujung-ujungnya. Ya, jadi kalau bisa positnya itu yang middle lah, tengah-tengah. Atau kalau mau besar boleh silakan. Atau separuhnya besar itu juga bisa. Kan banyak kan tersedia di alat tulis kantor, di toko begitu, banyak pilihannya, banyak ukurannya. Jadi kamu sesuaikan aja. Nah, untuk kamu membuat bentuk tabnya, menonjolnya itu banyak sekali ragamnya ya. Ada yang misalkan kamu nanti buat lingkaran, kamu pakai uang koin tuh buat lingkaran. Kemudian kamu bisa buat kotak begini, terus di sini setengah lingkaran bisa. Terus kamu mau bisa buat bintang begini juga bisa. Ya. Terus kamu mau buat kotak begini aja bisa. Atau mau buat trapesium bisa. Silakan, kreativitas kalian. Dengan catatan adalah kalau kamu misalkan menggunakan lingkaran gini, gunakan setengahnya. Ini ya. Maaf sebentar. Misalkan ini bulat. Ya. Kamu potong setengahnya begini. Yang setengahnya ini buat double tip. Ya. Kalau kamu ada lem kertas, ya nggak apa-apa. Tapi lem kertasnya itu jangan lem yang gambar merah itu ya. Itu kayaknya nanti lemnya itu tuh yang kapan warna merah itu loh. Itu lemnya itu dia itu kalau ditempel di kertas badan guide-nya itu akan bleber kemana-mana gitu loh. Makanya ibu menyarankan pakai double tip yang kecil aja, taruh di sini, kemudian ditempel. Nah ini menonjolnya ini buat menonjolkan di bagian guide ini. Gitu. Misalkan ini ya. Misalkan di sini nih. Nah, ini yang dikasih lem. Ini juga dibagi setengah, ini yang dikasih lem. Ini dibagi setengah, ini yang dibagi lem. Seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa ketika kamu meletakkan posit ya ke dalam ke badan guide ini ya, ke badan atau kertas buffalo ini, kamu harus pastikan menonjolnya dari sini nih ya. Saya kasih warna lain. Dari sini ke sini itu kayaknya sekitar 1 cm deh kalau bisa. Kenapa? 1 cm atau 1,25 dikit. Tapi kalau mau aman 1 cm. Kenapa? Karena di sini kan ada mika ya. Yang depan itu ada mikanya kan. Ada mika kan. Nah itu jangan sampai tabmu ini dia melebihi dari plastik mika dari business file itu gitu loh. Jadi jangan sampai misalkan ini ada business file ya. Nah, ini mikanya ya. Ini misalkan mikanya, terus menonjolnya ini keluar gitu loh dari mika itu. Jadi nggak rapi. Jadi kalau ibu sarankan kamu harus membatasi menonjolnya dari badan guide atau kertas buffalo itu ke depan itu jangan sampai melebihi mika gitu. Jadi kalau bisa masih di dalam area mika. Jadi saran saya dari buffalo buffalo ini keluar ini dia itu kalau bisa 1 cm aja.
gitu. Nah, untuk lebarnya ini ke sini itu bebas. Kamu mau pakai lebar berapa? Mau digede-gedein boleh, mau dikecil-kecilin boleh. Tetap ujung-ujungnya nanti kamu perlu badan gate sebanyak 26. Mau dikasih kecil-kecil begini tetap kamu nanti harus menyediakan buffalo 26 karena saya minta A sampai Y. Gitu. Nah, kemudian ketika kamu membuat tab-nya ini ya, yang menonjol-menonjol ini, Ibu sarankan kamu harus mengukur dulu pakai penggaris. Jadi misalkan kertas 4 itu dari ujung ke ujung itu berapa senti? Misalkan 30 senti ya. Misalkan 30 senti. Nah, kamu mau membuat lebarnya ini, lebar tabnya ini kisaran berapa? Misalkan kamu mau mau dibuat dari atas ke bawah itu adalah misalkan isinya lebarnya itu 5 cm. Berarti kamu 30 dibagi 5 cm nanti akan terdapat 6 tab ya. Berarti dari sini ke sini itu dia akan terdapat 6. Misalkan di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Sampai sini 6. Nah, jangan sampai ini sisa ya. Jangan sampai begini nih. Nah, misalkan ada kertas F4, terus kamu membuat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nyisa nih. Jangan sampai. Jadi pastikan dari atas ke bawah itu guide-nya itu guide-nya itu rata gitu dari atas sampai ke bawah gitu semuanya. Gitu. Jadi kamu masangnya juga hati-hati. Nah, jadi misalkan begini, satu kertas ya. Misalkan nih ada kertas, pasang 1. Ada kertas lagi pasang. Nah, ini kan di sini nih ya. Dia setelahnya kan di sini. Berarti kamu pasang guide-nya di sini. Terus lagi ini kan selesainya tadi di sini, kamu lanjutin di bawahnya di sini. Terus selanjutnya kamu lanjutinnya di sini. Nah, kemudian kalau ada di sini udah habis ya di kertas ini, kamu mau membuat gate lagi ya dari awal lagi, atas lagi seperti yang di atas ini, sama langkahnya. Jadi satu badan gate dia ada 1 tab sampai 26. Ini seperti itu. Nah, ketika kamu nanti memasukkan ke business file ya, ketika udah jadi kamu masukkan ke business file. Jadi kalau kamu mau aman nih, tab kamu ini keluar nggak tonjolannya dari Mika business file, kamu bisa coba satu buffalomu, kertas buffalonya kamu coba satu, kemudian kamu perforatorin, kamu bolongin. Nah, cara membolonginya kamu juga hati-hati. Misalkan ini kertas, ya, kamu lipat jadi 2, kemudian kamu tekuk sedikit aja bagian ujungnya. Jangan sampai kamu tekuk semua ke bawah begitu, sampai dia membentuk garis lurus di tengah-tengah ini nih. Jangan sampai salah ini. Jadi kamu tekuk bagi 2 sama besarnya, tapi kamu kasih tekuk ditekan gitu di bagian ujung sini aja. Supaya apa? Buat tanda bahwa ini misalkan kalau ada perforator di sini kan ada kalau di perforator ini misalkan di sini itu ada tanda panahnya yang bawah. Nah, ini buat ngepasin aja nih lipatan ini. Jadi lipatan yang paling paling pinggir aja. Jadi jangan sampai kamu melipat sampai buffalo itu terbentuk garis gitu, jangan sampai. Nah, itu salah. Jadi di arsip nanti yang dinilai adalah kerapian. Ya, ada kerapian, lecek nggak? Kalau lecek kamu -2. Kalau nggak rapi, menceng, -2. Kalau ada coretan, -2. Jadi setiap kesalahan atau human error yang kamu lakukan itu akan berakibat -2 pada nilainya. Jadi benar-benar harus rapi dan perfect ya. Nah, untuk lebih jelasnya,
saya tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan kamu di grup mungkin. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan kamu bingung, kamu bisa menanyakan di grup atau teman kelas kamu yang udah praktek di hari sebelumnya. Dan kamu bisa melihat contoh dari arsip ini di meja Ibu, diambil saja, tapi harus dikembalikan di hari itu juga. Jadi jangan sampai dibawa pulang contohnya, karena itu nanti buat contoh di kelas-kelas yang lain juga. Oke ya, itu aja. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya di e-learning ya, klik tes, klik sistem penyimpanan nomor, dan akan ditutup aplikasinya Minggu jam 12 siang. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan lagi, Bu, misalkan buffalo saya itu warna-warni gimana, Bu? Ya nggak masalah. Buffalomu badan gate-nya misalkan ada pink, ada biru, ada hijau, diselang-seling boleh nggak, Bu? Boleh, silahkan diselang-seling. Tapi saran Ibu kalau buffalomu berwarna, kalau bisa positnya satu warna aja, karena udah berwarna-warni buffalonya. Tapi kalau misalkan buffalonya satu warna, nah kamu bisa main posit di warna-warni. Kemudian kalau misalkan ada anak yang dia sudah terlanjur membeli posit yang ukuran kecil seperti ini yang tidak bisa digunakan, itu bisa diakalin dengan dia mendouble posit yang kecil tadi. Daripada kamu beli lagi kan sayang-sayang ya, mubazir ya. Nah itu posit 2 tadi, kan kecil-kecil ya, kamu bisa double begini 2. Jadi setiap huruf ada 2, nanti ditulis A, B, C gitu. Seperti itu. Nah, itu aja sih ya penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.